Hello, good evening, everyone, and welcome back again in our class Basic TOEFL 96 with me again, Wisnu Julasito as your tutor. Sekarang kita udah masuk ke structure and written expression ya. Jadi inti materinya dari structure and written expression itu menyusun kalimat sebenarnya. Jadi menyusun gimana caranya menyusun kalimat yang sesuai dengan grammar, sesuai dengan peraturan bahasa Inggris ya. Selain itu juga menyusunnya juga harus apik gitu ya, dan juga lugas. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Ada banyak teori yang harus kita pelajari ya. Mungkin teman-teman mungkin sudah pernah pelajari sih kebanyakan ya, karena kebanyakan kayaknya SMA udah pernah belajar ya, pernah belajar grammar. Selain itu juga kalau teman-teman pernah mengambil kursus dari beginner sampai intermediate itu masih seputaran grammar ya. Nah, ini kita akan bahas lagi. Kemarin kita masuk ke simple sentence ya. Simple sentence kita kenalan ya bahwa simple sentence itu syaratnya harus ada subjek dan juga ada verb. Kemarin kita bahas ya terkait siapa saja yang bisa jadi subjek, gitu ya, baru perkenalan aja ya. Siapa saja yang bisa jadi subjek, siapa saja yang bisa jadi verb ya. Ini juga ada latihan soal. Ini latihan soal yang kemarin ya. Correct dengan incorrect. Ya, kekurangannya apa yang bagian yang salah. Nah, kita akan dalami lagi materi lainnya. Ya, kita masuk ke materi yang ini. Identify the subject and verbs. Ini penting, kita harus bisa mengenali mana yang subjek, mana yang verb. Kemarin udah belajar sih dikit-dikit gimana cara menentukan bahwa ini subjek, ini verb ya. Subjek itu pasti dia noun ya, noun phrase, gerund, to infinitive kemarin ya. Lagi phrase ya, gerund phrase. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui lagi, perlu kita kuasai ya, perlu kita mengerti. Kalau eh, yang bisa membantu teman-teman untuk mengenali subjek dan verb itu tentunya kemampuan mengingat tentunya. Jadi kalau masih terbatas vocabulary-nya itu akan sulit. Itu kebutuhan dasar ya. Ibarat kalau teman-teman mau berangkat ke luar pulau gitu ya, pasti teman-teman butuh bahan bakar. Nah, itu bahan bakarnya. Itu hal yang utama. Jadi vocabulary harus diperbanyak gitu ya. The dictionary helps me find words. Kalau ini soalnya sentence type. Oh iya ini. Selain itu juga grammar juga penting tentunya ya. Peraturan grammar teman-teman harus pahami. Kemudian yang bisa jadi noun itu apa saja gitu ya. Pronoun itu gimana, peraturannya gimana, kemudian apalagi verb itu ya, yang masuk kategori verb itu apa gitu. Jadi teman-teman harus bisa pahami ya. Identify the subject and verbs so that it actually help me find words. Man who is sitting over there. So, okay. Um, ini tugasnya itu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ini tipe tipe simple sentence atau kalimat majemuk ya, kalimat simple atau kalimat majemuk. Ini
Sebenarnya ya mudah ya kalau seperti itu soalnya ya. Kalau misalkan kita memang harus bisa mengerti ya subjeknya yang mana, verbnya yang mana untuk bisa tahu ini kira-kira simple sentence atau complex sentence. Ingat kemarin ya, simple sentence itu subjeknya satu, verbnya satu. Kalau complex sentence atau compound sentence atau kalimat majemuk itu subjeknya bisa lebih dari dua, verbnya lebih dari dua atau lebih dari satu, sorry. Kalau ini adalah subjeknya ya, the dictionary ini adalah subjeknya. Kita langsung bahas aja lah, ini nggak terlalu sulit ya, nggak menantang, saya kasih teman-teman juga ya. The dictionary ini subjek, helps ini adalah verb. Helps me find words. Helps me find. Ini tuh apa ya nama istilahnya? Saya lupa ya. Istilah kayak membantu orang lain menjalankan sesuatu gitu loh. Helps itu. Lupa saya istilahnya apa. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Verb jenis apa gitu lupa saya. Kemudian kalau yang ini, to eat 6 different kinds of vegetables a day is healthy. Ini adalah subjeknya ya. Subjeknya. Kemudian is ini berlaku sebagai verbnya. Berarti ini simple sentence ya. Simple. Simple. Only the man, ini subjeknya. Who is sitting, ini conjunction. Conjunction. Kemudian ada verb, is sitting. Is sitting itu adalah verb. Verb plus satu tambahkan auxiliary is ya. Verb. Ini conjunction. Kemudian over there, told me that he just bought, ini conjunction lagi. Conjunction lagi. Told me ini berarti verb lagi. Kemudian di sini he just bought, ini verb lagi. Berarti ini subjeknya ada dua ya, saya rasa ya ada dua, verbnya ada 3, conjunctionnya ada 2. Kalau verb biasanya sih kalau saya buat acuan itu saya lihat verbnya aja ya kalau mau tahu gitu butuh conjunction berapa atau ada berapa clause-nya itu lihat dari verbnya. Kadang itu kalau subjeknya sama itu kadang nggak perlu diulang lagi di klausa yang kedua. Jadi biasanya saya akan lebih patokan ke verbnya saja untuk menentukan klausanya ada berapa. Ini verbnya ada 3, berarti dia ini terdiri dari 3 clause, 3 klausa. Berarti dia ini adalah complex sentence ya. Terus saja C. Gitu ya. Nomor 4, despite her objection, he sold us bags of clothes. Despite ini adalah preposition ya. Her objection ini adalah preposition. He-nya ini berlaku sebagai subjek. Sold-nya ini adalah apa? Adalah verb ya. Berarti ini adalah simple sentence. Strangely enough, cream appear, ini subjek ya. Saya nulisnya. Subjek saya sebutkan aja lah ya. Kayaknya udah mulai paham lah di idenya seperti apa ya maksudnya. Ini verbnya berarti ini simple gitu ya. Nomor 5 belum ya, Mister? Oh iya, Oke, ini adalah subjeknya ya. Is crazy ini adalah verbnya. Berarti dia hanya terdiri dari 1 klausa. Simple sentence gitu ya. Your approach to this game ini berarti subjeknya ya. Is ini berarti verbnya. Berarti simple gitu ya. Kalau nggak ada conjunctionnya berarti dia itu simple. Simple sentence ya. Lihat nih. A man in a black suit. A man adalah subjeknya.
Was standing ini adalah verb-nya. Tidak ada conjunction lagi ya, tidak ada verb tambahan lagi. Berarti dia itu simple sentence ya. Number 9, that nothing else is good enough shouldn't come as a surprise. Kalau ini ada conjunction-nya, that. Conjunction, kemudian nothing else ini adalah subjek, is ini adalah verb, shouldn't come ini adalah verb. Berarti dia ini complex sentence ya. Before lesson is alright. Ya, ini simple ya jelasin. Oke, itu ya. Mengenali saja ya yang ini ya, biar lebih memahami pelajaran yang kemarin. Nah, kita hari ini akan masuk ke noun. Memahami tentang noun ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, atau perlu teman-teman review gitu lah ya. Saya yakin teman-teman udah terima lah ini ya. Ya, jadi noun itu bisa dikategorikan jadi dua, yaitu singular dan plural. Kita perlu paham banget nih perbedaannya antara plural dengan singular, karena nanti akan berpengaruh. Berpengaruh di mananya? Jadi subjek dengan verb, subjek itu kan nanti bentuknya noun ya. Dengan verbnya nanti harus sesuai. Harus sesuai. Jadi kalau misalkan noun yang berlaku sebagai subjek itu singular ya, verbnya juga harus singular. Kemudian kalau verbnya ini plural ya, subjeknya juga harus plural. Jadi kita harus bisa membedakan bentuk-bentuk yang singular dengan bentuk plural. Kalau yang regular sih mudah ya untuk dibedakan. Karena kenapa? Karena umumnya yang regular itu kayak seperti car, table, tree, house, chair, kebanyakan seperti itu. Tinggal ditambahkan s saja di belakangnya. Kalau mau dibuat jadi plural, ya kan? Car jadi cars, ya, table jadi tables, tree jadi tree, house jadi houses, chair jadi chairs, ya kan? Kalau mau dua jadi plural, tapi ada beberapa noun yang itu namanya irregular, irregular plural ya. Contohnya ini nih teman-teman, plural atau jamaknya banyak gitu. Foot itu kalau dia satu kakinya, satu kaki itu foot singular. Tapi kita nggak bisa rubah jadi foots, itu nggak bisa, ya, nggak bisa jadi foots. Bisanya menjadi feet, itu. Cut itu cut artinya gigi ya. Itu kalau satu. Kalau banyak dia jadi teeth. Man juga kalau satu jadi man. Woman jadi woman. Itu namanya irregular plural. Begitu juga dengan mouse ya. Saya dulu jujur aja saya dulu nggak ngerti ini. Kalau ternyata mice itu adalah bentuk plural dari mouse. Saya kira mice itu adalah tikus yang kecil-kecil itu loh teman-teman, yang sangat kecil. Itu mice ya. Karena saya belajarnya kan menyimak ya dari berita. Berita itu menyebutkan katanya there are a lot of mice katanya. Oh, ternyata. Terus ditampilkan gambarnya ternyata mice itu adalah tikus yang sangat kecil-kecil. Ternyata mice itu karena banyak disebutannya. Ternyata kalau satu tikusnya namanya mouse. Dan ternyata juga mouse dengan rat itu beda, ya. Kalau rat itu tikus yang besar, mouse dengan rat beda. Kalau rat itu tikus got ya. Kalau dalam bahasa Indonesia agak ini ya, apa mirip-mirip ya, tikus. Nah, kalau mouse ini tikus yang kecil tuh loh teman-teman, yang kadang suka berdiri. Nah, itu tikus banyak yang kupingnya bulat gitu, yang kecil, namanya mouse.
Kalau red dia itu regular noun ya. Kalau red si tunggal, kalau rats jadi plural. Jadi kalau mouse nggak bisa seperti itu, nggak bisa mouses, biasanya jadi mice. Die juga jadi dice, oxen. Nah ini saya juga pernah pleset ini di sini. Saya nggak tahu ya children, perbedaan antara child dengan children itu saya nggak ngerti. Ternyata kalau mau dibuat, kalau misalkan anak-anak itu banyak ya. Kalau anak-anak itu tuh nggak ada child. Kalau anak-anak banyak gitu ya, lebih dari satu itu jadi children. Jadi kita nggak bisa bilang child, gitu nggak bisa ya. Children. Begitu juga dengan angsa goose. Kalau tunggal, kalau geese ini ada banyak. Terus teman-teman juga perlu pahami juga bahwa kalau bidang pengetahuan itu misalkan economics, politics, news, kemudian physics itu bisa ditambahkan s tapi dia tetap singular ya. Kemudian quantities of time. Kalau quantities of time, distance and money itu juga singular kayak $500 walaupun ada s-nya itu tetap singular. 2 years juga tetap singular. 10 miles juga tetap singular. Kemudian setiap kata yang awalan katanya itu each atau every dia juga singular. Each one, everyone, everything, single one gitu ya. Itu berarti dia menandakan kata itu atau noun itu singular. Determiner, perbedaan antara countable dengan uncountable noun. Kita perlu ngerti juga ya countable noun itu apa, bedanya dengan uncountable noun. Kalau countable noun itu bisa dihitung atau memiliki bentuk jamak. Noun yang bisa dihitung kalau countable. Sesuai dengan namanya ya, countable dapat dihitung. Dan contohnya ada banyak kalau noun yang bisa dihitung atau ada bentuk jamaknya ya. Banyak sekali ya. Uh, Mungkin mayoritas di kamus itu isinya countable noun. Contohnya apa? Car kan bisa jadi cars ya. Child bisa jadi children. Mouse bisa jadi mice. Apalagi? Ya, tables, bottles. Itu namanya countable noun. Ada bentuk jamaknya. Tapi ada juga noun-noun, bentuk noun yang nggak bisa dihitung atau tidak memiliki bentuk jamak. Dia akan selalu singular. Itu disebut dengan uncountable noun. Benda-benda yang nggak memiliki bentuk jamak itu contohnya money ya, money, knowledge, information, apalagi benda-benda yang kecil itu juga yang kita nggak bisa hitung, itu juga masuk ke uncountable noun. Contohnya apa? Contohnya dust, water, kemudian sugar, salt, ya itu benda-benda yang satu partikel-partikel terlalu kecil untuk kita hitung. Sand, betul, sand, apalagi banyak ya. Yang penting dia tidak bisa dihitung. Ya. Oil, oke, oil. Kalau batu kerikil, sir, mungkin batu kerikil apa ya? Batu kerikil bahasa Inggrisnya apa tuh? Lupa saya. Apa? Water, ya betul, water. Batu kerikil mungkin masuk sand mungkin ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, hal itu nanti bisa mempengaruhi
determinernya akan berbeda yang mengawali kalimat. Kalau countable noun itu bisa pakai and juga pakai the. Tapi kalau uncountable noun itu dia tidak pakai and, itu nggak pakai. Sebuah itu nggak pakai and. Dia pakainya hanya pakai the saja. Gitu. Kemudian kalau countable noun bisa pakai many. Kalau menyatakan banyak, gitu ya. Many cars bisa. Tapi nggak bisa kita bilang many apa? Many water, I have many water, nggak ada ya, tidak cukup, tidak benar, tidak benar ya. Kalau mau bilang banyak air, I have much water, nah dia itu uncountable. Maka itulah mengapa orang-orang bilang much love ya, bukan many love, karena love itu nggak bisa dihitung. Much love, saya cinta banget, banyak banget cinta saya gitu ya. Much love. Much thanks itu istilah much thanks gitu ya, karena dia apa ya, kayak bilang bahwa terima kasihnya ini nggak bisa terhitung lagi gitu, bisa seperti itu kadang diungkapkannya seperti itu ya. Kalau uang kenapa much money ya Kak? Kan uang bisa dihitung. Iya ya, mungkin lebih ke yang dihitung itu kan nilainya ya, bukan jumlahnya ya. I have much money gitu. Dan jumlahnya nanti jadi kesatuan gitu ya. Jadi kita nggak mungkin, kayaknya jarang ya kita ngitung per lembar uang gitu ya. Uang saya ada 5 lembar loh gitu kan, jarang kayaknya. Atau saya memiliki 5 koin, saya mau beli saya ada 5 koin, itu jarang. Biasanya uang itu dia akan jadi satu kesatuan gitu loh, cara kita menghitung. Ya. Saat kita cerita mengambil mangga pasti jumlah mangganya ada 5. Tapi kalau kita memberikan uang itu satu kesatuan nilai mata uang biasanya. Saya ada 5.000 gitu. Tapi kita nggak bilang bahwa saya ada 5 lembar uang, itu jarang ya saya rasa ya. Saya rasa gitu alasannya Kak. Kemudian kalau ini suara saya kembali balik ya. Kemudian kalau oh ini ya. Oh, ada yang menyalakan mic ya, tapi tidak berbicara. Oh, tadi saya mau tanya, Mister, Oh iya, ya gimana Kak? kalau some itu bisa some water gak sih? Kan kayak I have some water. I have some water. Bisa sih. Some ini bisa digunakan untuk countable sama uncountable. Some, any, none itu bisa jadi uncountable atau countable. Yang jelas dia kalau many water nggak bisa ya. Nah kalau mau bilang a number of cars bisa. Tapi kalau kita mau bilang a number of unemployment nggak bisa, karena unemployment itu kepengangguran itu bentuk uncountable. Kalau mau kita bilang sejumlah berapa jumlah pengangguran itu ngomongnya the amount of unemployment atau the amount of information bisa. Kalau misal kita mau bilang berapa jumlah informasi gitu ya, kayak sejumlah informasi gitu ya, kita mau bilang the amount of information gitu. Bisa, tapi kalau nggak bisa kita bilang number of information, karena information nggak bisa dihitung. Juga kalau sedikit ya, countable bisa pakai few. Kalau uncountable itu pakai little. Sama juga ya, fewer than. Kalau uncountable jadi less than. Ini penting ini ngerti ya. Less than.
Ini determiner yang sering dipakai nanti di tuple. Jadi teman-teman bisa pahami ya hal ini. Ini sering banget. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, ini ada latihan teman-teman nomor 1 sampai nomor 7. Kalau yang nomor 1 sama 2 ini pilih ABCD-nya ya. Tapi kalau nomor 3 sampai 7 ini teman-teman eh, coba di mana bagian yang perlu dibenerin itu teman-teman ketik ya. Silakan teman-teman, saya berikan waktu 7 menit ya untuk mengerjakan. Silakan.
3 sampai 7 itu dicari bagian salahnya, nanti kakaknya ketik aja bagian yang salahnya seharusnya apa gitu jawaban. Kalau nomor 1 dan 2 ini salah satu contoh bentuk written expression.
Oke, kita bahas ya teman-teman ya, baru 4 yang jawab. Yang lainnya mana nih? Si membaca-baca atau ya, nomor 1, pears are found in much colors, including green, blue, lavender, and black. Menjawabnya apa? Jawabnya pada B ya. B, kemudian apa lagi? A, oke, oke. Jawab A, ada yang jawab B, jawab B, oke. Kenapa nih kalau jawab A? Found. Yang A ini nggak salah ya teman-teman ya. Found ini adalah bentuk ketiga, verb bentuk ketiga atau verb tiga ya, verb ketiga. Dan ini bisa ya dikombinasikan dengan to be, are found. To be ditambah dengan verb tiga itu namanya passive voice. Menandakan dia ini pasif ya. Berarti apa nih artinya? Pearls are found. Mutiara ditemukan, ya, ditemukan. Berarti yang A ini nggak salah ya. Kalau yang B, oh, hapus. Kalau yang B ini udah tanda-tanda ya. Yang B ini much colors. Apakah cocok? Colors ini adalah bentuk jamak, ya, plural. Kalau plural, determinernya bisa nggak pakai much? Bisa atau enggak? Kalau plural itu kan berarti countable ya. Countable. Kalau countable pakai much apa pakai many? Pakai many ya. Hanya jawabannya yang D. Oke, harusnya dia many colors. Karena jelas-jelas ini plural gitu teman-teman prinsipnya ya. Dan ini lagi. Even during economic booms, even ini adverb ya. Kemudian adverb, ya adverb. Nah, adverb during ini adalah preposition, kemudian economic ini adalah adjective, kemudian booms ini adalah apa? Adalah noun-nya ya booms. Jadi yang A-nya bisa nggak preposition taruh di situ? Despite, during, bisa ya teman-teman ya. Membentuk apa? Membentuk prepositional phrase ya. Ini preposition. Economic ini adjective. Kemudian booms ini adalah noun. Jadi prepositional phrase. Dari sini sampai sini ini noun phrase. Economic booms. Subjeknya mana? Apakah dia subjeknya? Bukan ya. Dia ini lebih ke adverb ya, menunjukkan keberadaan. Ini ada penjelasan lebih lanjutnya sih. Kalau ada sebuah kalimat itu diawali dengan there, itu namanya dibalik, invert. Jadi sebenarnya subjeknya itu yang ini. Dari sini sampai sini. Subjeknya sesungguhnya. There-nya ini bukan subjek, ini namanya adverb. Verbnya ini ya teman-teman ya. Verb. Kemudian subjeknya mana? Subjeknya ini ya. A small number. Unemployment. Nah, kalau gini mana yang salah ya? A dengan B itu udah pasti benar. Mana yang salah? Teman-teman ada nggak? Ada nggak yang tahu bagaimana salahnya? Kalau seperti ini. Bukan economics ya? Bukan. Economics. Nggak. Economics itu adalah noun ya. Tapi kalau economic itu jadi adjective. Economic.
Iya, titiknya ada di unemployment ya. Tapi kita perlu tahu dulu, tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Tapi kita perlu tahu dulu unemployment ini countable atau uncountable. Pengangguran. Countable. Bisa dihitung kan? Unemployment itu uncountable. Kepengangguran itu uncountable, tidak bisa dihitung. Karena biasanya kalau banyak dia itu jumlahnya itu gitu ya. Kepengangguran sama seperti information, dia itu uncountable unemployment. Biasanya dia dihitung menggunakan grafik unemployment ya kan. Makanya unemployment ini nggak salah kalau tulis seperti ini karena dia akan selalu tetap singular gitu. Yang salah itu small number. Number of, small number of itu bisa digunakan untuk noun yang countable ya. Kalau nggak bisa pakai ini, pakainya apa Kak? Pakainya amount of ya, amount of. Jadi harusnya even during economic booms there is a small amount of unemployment. Seperti itu teman-teman ya. Jawabannya yang C ya. Harusnya ya saya tulis saja ya, tapi pasti jelek ya tulisannya. Jadi Maaf. harusnya there is amount unemployment gitu, Mister. There is a small amount of Oh, unemployment. oke. Numbernya dihapus. Number three, in the pandemic outbreak, it is crucial to share many credible information to act properly. Nah, kita udah bahas nomor dua nih. Nomor tiga ini saya harap teman-teman tebakannya nggak salah ya. Apa nih tebakannya nih nomor tiga? Ada yang mau berubah jawabannya? Mana nih bagian yang salah? Oh, ini malah lebih sulit daripada yang ini ya. Ya, ini bagian yang salah itu di sini teman-teman. Many credible information. Padahal information itu jenis apa sih? Jenis uncountable ya. Information nggak bisa dihitung. Bahasa Inggris itu. Jadi dia nggak bisa pakai determiner many gitu ya. Pakainya apa? Pakainya apa? Much ya. Much. Many-nya dihapus. Credible itu adalah bentuk adjektif credible. Jadi nggak bisa kita tambah credibles. Ya. Dia bukan noun. Okay. Number four, there is a countless other examples of positive health effects of both fitness and monetary donation. Countless other example. Countless other examples. Nah, ini kita perlu tahu subjeknya yang mana. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau sebuah kalimat atau sebuah clause itu diawali dengan kata there ini bukan subjeknya. Subjeknya itu yang muncul setelah verb. Ya. Jadi subjeknya itu yang ini. Itu teman-teman, ini subjeknya. Nah, kira-kira sesuai nggak dengan verbnya? Sesuai nggak? Dibilangnya countless other examples. Ini plural, teman-teman. Harusnya dia are ya. Saya tulis R gitu aja lah ya. R, harusnya R. Benar Kak ini ya. Kak Putri. Betul. Kenapa R, Mister? Gara-gara apa ya? Karena subjeknya yang ini. Jadi kalau sebuah kalimat itu kayak there, bla 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 gitu ya. Itu di-invert. Jadi subjeknya itu ada di akhir sebenarnya. Ada di sini. Setelah verb.
Jadi verbnya dulu yang muncul baru subjeknya, itu namanya inversion. Kalau sebuah kalimat itu diawali dengan kata there. There ini bukan subjeknya. There ini menunjukkan keberadaan. There is countless other examples. Ini subjeknya, teman-teman. Examples. There Ini itu kan proof. proposition bukan, Mister? There. Bukan. Adverb lebih tepatnya. Tapi kayaknya ada istilah lainnya gitu. Saya lupa istilah lainnya. Tapi kategorinya dia masuk adverb. Tapi yang jelas dia bukan subjek ya. Cara kita tahunya kecocokan antara subjek dan verb yaitu kita tahu dulu subjeknya itu yang mana. Subjeknya yang ini ya, dan dia plural. Berarti dia harus pakai are. Sama juga yang ini ya, subjeknya itu yang a small amount. Small amount. Kalau dia ada a small amount ya berarti ya. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Ini nggak bisa, harusnya dicoret juga nih. There is small amount of unemployment gitu. Bisa. Dia ini uncountable, jadinya pakai is gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Man culturally is expected to be strong, aggressive, and bold. Ini pernyataan yang salah kalau ini ya. Sorry. Tidak sesuai dengan wokeism ini ya. Masa laki-laki harus agresif ya? Bahaya dong buat society ya. Jadi bahas politik ya. Nomor 5 ini teman-teman jawabnya apa? 5, 1, 2, 3, 4, 5, man. Ya, jawabannya Kak Gina, man. Kak Bila jawabannya man, itu salah. Mungkin maksudnya Kak Bila gitu ya. Yang ditulis ini yang salahnya gitu ya. Nomor 5 is jadi are. Oke. Ya, betul. Ini yang bagian yang salahnya itu terkait antara verbnya dan juga subjeknya. Subjeknya itu man, dia nggak sesuai dengan verbnya is expected. Kalau dia man, dia harus are. Tapi kalau dia man pakai a, itu dia harusnya is, gitu ya. Number 6, economics are the study of how society use scarcity. Sorry, jadi nomor 5 yang diganti apanya ya? Tergantung kita mau ganti apa gitu. Kalau dia man, dia harus pakai are. Tapi kalau dia man yang a, tunggal, dia pakai is juga udah benar. Jadi tergantung mau ganti yang man apa mau ganti yang is. Oh, oke. Thank you. Ini mungkin pembuat soalnya ini niat awalnya mau dibuat kayak gini semua. Itu bahkan saya gitu. Tapi tergantung terlanjur mager mungkin. Mau digaris-garisin mungkin ya dulunya ya. Ini harus saya perbaiki ini seharusnya. Tapi nggak apa-apa lah, biar lebih menantang juga ya. Biar lebih matang teman-teman ya. Number 6, economics are the study of how society use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Ini panjang sekali ya. Nah, teman-teman, kalau sebuah kata ini, kata ini noun, teman-teman. Beda dengan yang ekonomik ya. Kalau economics itu noun, tapi kalau economic itu adjektif. Ya, beda economics. New dengan news juga beda. News itu artinya berita, tapi kalau new artinya baru. Adjektif, kalau new itu adjektif, kalau news itu berita, noun. Economic itu adjektif, tapi kalau economics itu berarti field of study, yaitu noun. Dan dia sifatnya singular ya, teman-teman ya. Jadi ini harusnya ya is gitu ya, harusnya is karena dia singular economics gitu. Tadi ada aturannya ya, is.
harusnya. Number 7, each black woman also experiences a stereotype where she is expected to be strong and unbreakable. Each black woman also experiences a stereotype where she is expected to be strong and unbreakable. Nah, ini agak sulit juga ya. Kita lihat each tadi ya. Each tadi mana? Each. Each one, everyone, everything, single one. Ini harusnya woman ya, karena dia itu singular ya. Each woman. Each woman also experiences that where she is expected to be strong and unbreakable. Nomor 7 itu. Berarti ini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Kalau ada tambahan pertanyaan lagi boleh ya, satu pertanyaan. Kak, izin bertanya. Ya, Berarti untuk apa namanya, setelah each itu berarti selalu diikuti oleh kata benda yang singular ya Kak ya. iya, Nah misalnya kayak every people, itu people kan jamak ya Kak. Itu gimana ya? every people. Every people. Saya belum pernah ketemu ya, Oh, every people kayaknya. Seingat saya sih. Jadi saya rasa nggak bisa ya, every people. Everyone mungkin bisa. Every person itu bisa. Every oh pakai person ya Kak. individual. Kalau people itu jamak ya. Tapi kadang-kadang people juga digunakan untuk singular. Kalau people orang-orang itu satu kesatuan gitu, memiliki kesamaan. Tapi lebih seringnya digunakan untuk jamak people. Jadi kayak if every people itu jarang ya. Kayaknya saya nggak pernah dengar itu every people. Kalau everyone ada, every person ada, every individual ada. Jadi nggak cocok secara kalau dicampurkan dengan jamak. Every car, every cars nggak bisa. Gitu Kak. Oke Kak, berarti selalu diikuti sama kata sama benda yang singular ya Kak ya. Iya. Tapi nanti saya cek-cek lagi ya. Siapa tahu ada every people. Siapa tahu memang every ini bisa ini ya, diikuti dengan plural ya. Tapi sejauh ini kalau saya nggak menginformasikan lagi berarti sudah benar ya. Saya belum pernah dengar soalnya kalau every people. Ya kan? Kalau saya edit jawaban saya besok direvisi lagi berarti yang saya bilang salah ya. Kalau nggak ada berarti udah cocok ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Belum ada, kalau gitu kita lanjut ya. Noun phrase, kumpulan noun. Frasa kata benda. Frasa kata benda itu ada macam-macam bentuknya ya. Macam-macam, bisa mulai dari 2 kata sampai 3 kata, 4 kata, 5 kata bisa jadi noun phrase. Tapi maknanya tetap satu, mengacu pada satu ya. Nah, ujungnya aja sebenarnya ya. Yang depannya itu kayak menambahkan konteks saja, keterangan, kata sifat sebagainya gitu. Jadi noun phrase itu bisa diawali dengan determiner. Determiner kayak the ya. Tadi itu ya ada banyak tadi determiner. Ada a, ada and, apa lagi? Many, few, fewer, amount, number of, itu namanya determiner. Paling sering muncul pada saya itu the, misalkan the car, gitu ya, bisa. Berarti 2 kata ya, misalkan the car. Gitu ya.
Noun phrase juga bentuknya bisa adjective plus noun. Contohnya apa? Beautiful car bisa, atau lovely lady bisa ya, lovely lady, beautiful lady bisa. Lagi small picture bisa ya, apalagi small chair bisa, itu adjective plus noun, pendek ya, dua kata saja phrase. Bisa juga dikombinasi keduanya, determiner, adjective plus noun. Contohnya the beautiful car, the beautiful lady, apalagi the small car bisa. Bisa juga adverb, adjective, noun. Ini mana ya? Very fast car, very fast car, sangat mobil yang sangat cepat, gitu. Bisa juga determiner, adverb, adjective plus noun. The very first car, the very first car, bisa mobil yang paling pertama, gitu. Bisa. Determiner ini rupanya bisa dikategorikan jadi beberapa jenis ya. Terus kemarin-kemarin juga udah sering sebut tentang artikel. Artikel itu apa? Itu artikel itu ternyata masuk dalam iya, masuk dalam kategori determiner, awalan kata gitu. Determiner itu contohnya dengan an juga bisa ya. Kemudian ada determiner yang demonstratif, determiner. Ada this, that, this, those, this, ini maksudnya di sini ya, ini dan itu gitu ya, demonstratif, menunjukkan. Ada juga determiner yang bentuknya my, his, her, their, our, your, its, quantifier juga. Ini terkait tadi ya, countable dan uncountable, jadi berbeda penggunaan. Ada much, ada many, a lot, a few, a little, most, some, any, quantifier. Determiner, quantifier. Ada juga distributive. All, half, both, neither, either, every, each. Kemudian ordinal number juga adalah determiner. First, second, third. Kemudian ada determiner number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Nggak perlu dihafal sih teman-teman, cukup kenali aja ya. Nggak perlu dihafal, materinya banyak sekali di TOEFL ya, jadi nggak perlu dihafal. Dipahami aja, nanti pada waktu mengerjakan soal itu diharapkan ingat gitu ya, karena mengenali gitu. Ada perbedaan antara mengenali dengan menghafal. Teman-teman kalau disuruh menyebutkan siapa saja yang teman-teman kenal mungkin nggak bisa, gitu ya. Menghafal itu semua sulit, otak kita untuk menghafal siapa-siapa yang sudah kita temui, siapa-siapa yang sudah kita kenal. Tapi begitu teman-teman ketemu orang itu, teman-teman kenal namanya siapa. Itu namanya mengenali ya. Nah, ini adalah latihan soal lagi. Ini bentuk latihannya written expression. Written expression ini error recognition. Jadi dicari mana yang salah. Ini ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan teman-teman kerjakan dalam 5 menit. Dimulai dari sekarang. Jawabannya ditulis di chat ya. Thank you. Tunggu ya teman-teman ya. Saya harap semuanya ngerjakan loh ya.
Oke, kita mulai dari nomor 1. Several Washington Irving story have become classic in American literature. Teman-teman banyak yang jawabnya itu B ya, banyak jawab B. Kenapa nih? Jawab B. Kalau yang A ini pasti salah ya. Of, di sini penggunaan of nggak ada yang salah ya. Ini preposition. Eh, benar ya, gini aja. Benar ya. Kalau yang B, several Washington Irving store. Several ini beberapa ya. Beberapa. Nyatakan beberapa. Berarti seharusnya dia stories ya. Tapi kita tahan dulu. Siapa tahu ada yang lebih salah. Itu ya teman-teman kalau menjawab soal TOEFL. Siapa tahu ada yang lebih salah gitu ya. Kalau kita masih ragu-ragu gitu. Karena di sini ada yang jawab juga sih ini. Become. Become ini adalah verb bentuk ke satu ya, verb satu. Verb duanya apa? Became ya. Verb tiganya become lagi sama. Jadi verb satu dengan verb tiganya itu bentuknya sama. Jadi yang C ini nggak ada yang salah. Have bentuk verb have ini kan have atau has itu temannya verb tiga ya. Nggak ada yang salah dengan C ya. Nggak ada yang salah. In American literature juga nggak ada yang salah. Ini American literature ini noun phrase ya. Nggak ada yang salah. Yang salah itu yang B. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu itu salah? Dari kata several, beberapa. Kalau beberapa berarti jumlahnya nggak hanya satu dong harusnya, ya kan? Dari mana lagi kita bisa tahu itu salah? Dari sini, have. Ingat-ingat bahwa verb-nya itu harus sesuai dengan subjeknya. Ya kan? Ya kan? Kalau have ini kan digunakan untuk subjek yang plural ya. Ini plural nih. Ini juga harus plural dong. Of Washington Irving stories. Karena stories ya harusnya. Kalau dia story aja gitu ya, severalnya harus dihilangkan. Selain itu juga have-nya diganti jadi s. Gitu teman-teman, mencari koneksinya ya antara verb dengan subjek. Nomor 2, mau nawa. Ya, Mister, sorry, jadi jawabannya itu yang salah yang mana? Yang D harusnya literatur pakai S. Apa yang yang benar? kan kita pilih yang salah ya, jadi jawabannya yang B. Oh, yang B. Harusnya apa? B. Harusnya stories. Oh, Dibuat plural. stories. Ya, stories. Oke. Saya nulisnya agak susah nih Kak, jadi tulisan saya jelek nggak bisa kebaca juga. Jadi stories gitu ya. Ya, cobalah saya tulis ya. Stories. Susah ya, mending nggak usah lah ya. Mauna Loa, an active volcano on the island of Hawaii, usually has one eruption. An active volcanoes ini berbentuk apa? Ini determinernya tadi ya, artikel ya. Active ini adalah adjektif ya, ya kan? Volcano ini adalah apa? Adalah noun-nya. Bentuk apa? Noun phrase ya. Penggunaan unactive di sini nggak ada yang salah. Jadi A kita nggak perlu coret ya. Kemudian on the island, on ini di atas pulau, boleh nggak? On ini jenis apa? Preposition ya, nggak ada yang salah. Yang di island juga nggak ada yang salah juga ya. Jadi ABCD nggak ada yang salah pasti D. Karena kenapa? Karena ABCD udah pasti benar ya. Tapi ada clue lagi kenapa yang D ini salah. Kenapa? Karena di sini ada determinernya one. Ini number ya.
Determiner jenis number ya. One, satu. Tapi di sini tulisnya eruptions, banyak. Harusnya bukan one dong harusnya ya. Ya, jawabannya yang D. Atau S-nya dihilangkan. Ya, one eruption itu bisa. Kalau one eruptions bisa. Number 3. As a child grow older, their homes become thicker and longer. Nah, kalau ini jelas yang salah ya. Langsung ketemu teman-teman. Yang mana yang salah? Number 3. A. 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 Ya, semuanya udah tahu lah ya. Jawabannya yang A. Bukan child, tapi jadi apa? Children. S-nya nggak ada. Children. Number 4, some encyclopedias deal with specific fields such as music or philosophy and provide informations on only those subjects. Some ini adalah jenis determiner beberapa. Quantity determiner ya kalau nggak salah tadi ya. Quantifier determiner ya. Beberapa encyclopedias ya, dan ini plural ya. Verbnya yang mana? Ini subjeknya ya, subjek. Verbnya yang mana? Yang ini, deal. Dan ini verb yang bentuk plural karena nggak ada s-nya ya. Deal. Betul ya yang B ya. Kemudian music or philosophy. Gak ada yang salah penggunaan musik. Yang salah itu D ya. Informations. Information itu nggak ada bentuk jamaknya karena dia uncountable noun. Harusnya dihapus ya. Information saja, bukan informations ya. Number 5, Raymond Chandler's detective stories are admired by both critics and the general readers. Yang salah itu A. Karena kenapa? Karena dari sini sampai sini itu adalah bentuk apa? Noun phrase. Yang ini namanya possessive determiner possessive kalau nggak salah ya. Artinya kepemilikan gitu, kepemilikan. Berarti ini miliknya Raymond Chandler. Kemudian dari sini ke sini itu jenis compound noun. Compound noun. Dan kalau membentuk noun phrase, ada bentuk noun phrase nih. Kita mau bentuk noun phrase-nya itu jadi plural. Kita nggak perlu merubah setiap noun yang ada di noun phrase ini jadi plural. Cukup di akhirnya saja kita buat plural. Keseluruhan noun phrase-nya jadi akan plural. Jadi ini S-nya nggak diperlukan ya. Cukup stories saja sudah cukup. Jadi cukup Raymond Chandler Detective Stories itu bisa ya. Nggak perlu setiap noun dari noun phrase-nya ditambahkan S untuk membuatnya jadi plural. Itu aturan. Kemudian adjective order at noun phrase. Ini belajar urutan adjektif. Karena adjektif itu dalam sebuah noun phrase bisa banyak. Cara ngurutinnya gimana? Supaya tidak bolak-balik gitu ya. Ada urutannya ternyata teman-teman, ada aturannya ternyata. Kalau kita dalami lagi ya, urutan adjektif dalam sebuah noun phrase. Jadi yang mengawali itu adalah determiner. Determiner pasti selalu berada di depan. Contohnya a, and, kemudian the, kemudian possessive pronoun kayak yang tadi ya. Ini Raymond Chandler itu adalah possessive pronoun namanya. Kemudian diikuti dengan opinion.
muncul setelah determiner. Contohnya apa? Nice, beautiful, brilliant, excellent, ugly, mungkin bisa. Selanjutnya size, kemudian shape, kemudian age, color, nationality. Contohnya, that is her, her-nya adalah determiner, beautiful adalah opinion, red ini adalah color, silk ini adalah material. Baru kemudian muncul apanya? Muncul noun-nya. That is her beautiful red silk dress. Urutannya gitu ya. My aunt bought me an old wooden Swiss clock. Muncul dulu determinernya. Kemudian age-nya, young, old, youthful. Kemudian apa? Wooden-nya, materialnya. Ini balik ya teman-teman. Wooden Swiss clock, nationality. Harusnya Swiss wooden clock ya. Ya kan kalau gitu. Ngikutin ini ya. Ya nggak sih? Swiss wooden clock. Ya, kebalik ini berarti ya. Nationality muncul dulu. Balik. Muncul dulu di sini. Baru kemudian wooden clock. My aunt bought me an old Swiss wooden clock. Kemudian he is handsome young boy. Handsome ini adalah opinion ya kan. Young ini adalah age, boy ini noun-nya. Ya benar kalau ini ya. Kemudian I want to buy that short cooking knife. Dan ini adalah determiner. Determiner bentuk demonstratif ya. Dan itu gitu. Sharp ini apa? Shape ya. Round, square, sharp. Cooking ini lebih ke ini ya, lebih ke present participle. Present participle itu present participle itu adalah verb plus ing yang fungsinya sama seperti adjektif. Jadi dia muncul di akhir kalau present participle. Kemudian yesterday I borrowed his expensive black German car. His-nya adalah determiner, expensive ini kan opinion ya nggak sih? Kemudian black ini color. Terus setelahnya kemudian baru nationality yaitu German car. Car-nya noun-nya. Gitu teman-teman. Ya, ini ya dikenali aja ya. Yang mau dihafalkan nggak apa-apa sih. Mana-mana yang duluan gitu urutannya antar adjektif. Tapi kalau teman-teman sudah sering menggunakan bahasa Inggris, biasanya secara feeling juga sudah ada gimana cara mengurutkannya. Tapi kalau mau menajamkan feeling itu malah lebih butuh waktu lebih banyak daripada kita belajar materi. Karena praktisnya harus banyak ya. Seharian kita harus menggunakan bahasa Inggris, tontonan kita rubah jadi bahasa Inggris semua. Prosesnya lebih panjang dan lebih banyak daripada belajar menghafal. Sebenarnya sih itu sih. Cuman kalau di saya, kalau saya nggak bisa bilang ke semua orang ya. Belajar dengan praktis yang seperti itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu lebih enjoyable, lebih kayak menancapnya itu lebih dalam gitu, kayak kita ingat gitu. Jadi bisa tertanam jadi insting juga malah. Jadi saya dulu sebelum tahu teori ini juga saya udah ngerti gitu. Saya nggak ngerti aturannya tapi saya udah tertanam aja di insting bahwa gini harusnya urutannya harus gini 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 tapi nggak ngerti teorinya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman belajar praktik gitu ya, belajar itu dengan cara praktik gitu. Tapi mungkin kalau dihafal juga jadi cara yang efektif juga sih, butuh waktu singkat aja kalau dihafalkan, kita nggak perlu butuhkan waktu yang lama ya. Terserah metodenya teman-teman gimana, istilah saya sudah menyajikan aturannya gitu ya. Tapi ini cukup membantu juga sih di saya walaupun ini. Jadi saya tahu aturannya. Oh ternyata memang seperti ini ya. Saya
sekarang nggak harus selalu mengandalkan insting saya gitu ya. Kita lanjut lagi ke masih terkait noun phrase ya. Some error in noun phrase. Nah ini tadi ya, sama kayak tadi soal tadi. Hanya noun kedua yang dijamakkan, bukan noun pertama. Contohnya, grocery stores. Bukan grocery store. Ya. Travel agents, dinner parties, at house, at houses. Jadi noun pertamanya nggak perlu dibuat jadi cats houses, itu nggak perlu. Jadi nanti mungkin di word expression bisa kalau temu soal-soal seperti ini berarti itu jawaban yang salah ya. Kalau misalkan noun phrase itu semua nounnya dibikin s itu salah pasti. Some error, beberapa yang sengaja disalahkan oleh pembuat soal itu bisa terkait penulisan numbers and measurements. They went for a 6-mile walk. They walked 6 miles. Jadi kalau dia pakai determiner 6 mile, dia nggak perlu tambahkan s gitu ya. Tapi kalau dia they walk 6 miles, dia boleh tambahkan s gitu ya. 6 mile dengan 6 miles beda. Kemudian thousand or million tidak diikuti angka maka dia jamak. Jadi kalau 7,000 dia itu nggak perlu tambahkan s. Kalau spesifik gitu loh. 7,000 perlu tambahkan s. Tapi kalau misalkan dia sebutkan banyak gitu ya, thousands of flies misalkan, itu tambahkan s. Kalau dia nggak spesifik. Sama juga $5 million. 5 million dia nggak tambahkan s. Tapi kalau millions tambahkan s ya. Millions. Berjuta-juta gitu maksudnya ya. Kalau thousands ini berarti beribu-ribu gitu maknanya seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan menyebutkan 7,000 berarti salah. Begitu juga 5 millions juga salah. Yang benar nggak ada s-nya. Kalau yang sebelumnya, sorry Mister, bisa dijelasin nggak yang tadi aku ketinggalan yang some errors involve numbers and measurement. They went for a 6-mile walk. Dia ada determinernya ya, 6 mile. Kemudian 6 mile-nya ada penyambungnya gitu loh. 6 mile walk. Dia nggak perlu tambahkan s karena dia kan sebuah, dia jadi satu kesatuan gitu. Tapi kalau 6 miles-nya ini seperti ini sendiri gitu, nggak ada determinernya kayak artikel a gitu, berarti dia kan kayak hitung jarak jauhnya gitu. A 6-mile walk dengan 6 miles beda. 6-mile walks ini noun phrase, tunggal ya, 6-mile walks. Tapi kalau 6 miles ini ya jaraknya berapa jauh gitu. Kalau 6-mile walk ini gimana menjelaskan dengan 6-mile walk ini adalah sebuah perjalanan. Tapi kalau 6 miles itu adalah ukuran perjalanan gitu. Ya mungkin mengenali lebih mudahnya itu kalau ada determiner A-nya itu berarti dia nggak perlu tambahkan S gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada determinernya dia tambahkan S gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya ada lagi? Oke, thank you. Oke, thank you Kak. Oke, karena waktunya sudah habis, teman-teman terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Besok akan kita lanjutkan lagi materinya, masih ada latihan soal nih ya. Saya ada banyak teman-teman.
Lanjutkan lagi besok lagi ya. Ini kita hari ini aja kita udah latihan beberapa soal ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita lanjut lagi besok. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. And see you again tomorrow. Good night, guys. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Ya, sama-sama, Kak. Happy to help. Thank you, Mister. My pleasure.